Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, kebiasaan saya sebelum saya itu sarapan ya, atau sarapan nasi atau lontong atau mie atau yang lain, atau kue ya, kue. Sebelum saya sarapan, saya lebih penting minum kopi dulu ya, minum kopi dulu. Rasanya tidak pas, teman-teman, kok langsung gitu terus sarapan atau minum minum teh manis gitu, rasanya nggak pas juga. Lebih pas saya rasa minum kopi ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya bercerita ya. Sebenarnya dulu saya tidak pecandu kopi. Bukan tidak mau minum kopi, mau, tapi sekali-sekali. Tapi saya tidak sampai candu gitu. Bahkan saya heran orang kok bisa candu minum kopi waktu itu ya. Nah, begitu. Jadi semenjak tahun 2017 saya meruqyah ke daerah Aceh, yaitu Blang Kejeren, Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues, di kota Blang Kejeren. Bahkan satu kabupaten saya keliling ya, dari kampung ke kampung keliling saya, teman-teman. Bahkan saya banyak pengalaman ruqyah itu di sana, yang bermacam-macam model penyebab daripada sihir, santet ya. Saya itu banyak keliling-keliling di sana. Jadi pengalaman saya gali banyak dapat di sana, alhamdulillah. Kemudian sampai ke Takengon ya, keliling juga saya, Laut Tawar tuh, Bebesen ya, Pak Kodim kota tuh ya, atau di Blanggele, sampai ke Genting ke dalam sana, yang banyak pokok durinnya atau pokok durian. Orang Gayo bilang durin, kalau kita bilang durian, orang Jawa bilang duren gitu ya biasanya. Bahkan ke Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah sebelahnya ya, keliling saya, teman-teman. Termasuk saya masuk di Kampung Buntul ya, Wih Tenang ya, Ramung, Bener Kelipah, Pulau Tiga kalau sana bilang ya, atau Pemangung, Jelobok, Wih Dua, Pondok Baru ya, Pondok Gajah, Pantai Raya, Wonosobo kilometer 85, Simpang Balik, Simpang Tritit, Simpang 3 ya. Saya keliling, dan banyak lagi kampung-kampung yang nggak saya ingat ya, saya sebutkan. Termasuk kalau di Lontar Bintang ya, di ujung itu ada kampung Bintang, saya masuk ke sana. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di daerah Aceh Gayo, terutama Gayo Lues, Blang Kejeren, dan Takengon, dan Bener Meriah, termasuk juga sampai kota Cani ya. Karena kota Cani juga banyak orang Gayo, seperti di Remah ya, seperti di Simpang Semadang atau Kampung Keran ya. Saya juga sudah masuk ke sana, teman-teman. Itu rata-rata kalau kita bertamu ke rumah mereka, ke orang Gayo, tidak ada lain minumannya adalah kopi ya. Kopi Gayo. Selalu orang tuh bertanya itu, Ustaz, bisakah minum kopi? Terus kopi ke, ya kan? Bisakah minum kopi? Terus saya bilang, bikin kopi. Jadi dari situ awalnya. Karena kopi Gayo itu memang enak. Terus terasa enak. Ya rasanya nggak pas kalau kita bertamu duduk-duduk di rumah orang-orang Gayo kalau tidak minum kopi. Jadi sebanyak rumah yang saya masuki, saya meruqyahkan dari rumah ke rumah, pindah ke rumah ini, pindah ke rumah itu. Semua yang disuguhkan tuh kopinya
minumannya kopi gayo. Ya. Bahkan kalau kita minta teh, orang tuh bingung. Nah, terbalik ya, kalau kita minta teh manis, bingung. Kenapa bingung? Karena mereka nggak menyediakan bubuk teh. Di rumah di rumah selalu ada kopi gayo, teman-teman ya. Nah, tidak ada bubuk teh. Jadi kemana aja kita minum? Nah, kopi gayo. Jadi kalau dulu sebelum saya ke sana ya teman-teman, kalaupun saya minum kopi saset itu suka saya dulu, seperti apa namanya, kopi Cino misalnya kan, itu kesukaan saya dulu. Tapi kalau sekarang udah saya tinggalkan. Pertama kayaknya kimianya kencang ya, kita pun takut dan sanksi lambung kita. Tapi kalau kopi gayo karena asli ya teman-teman, insya Allah enak di badan. Berbeda juga sama kopi-kopi Medan ya. Kopi kita bilang Sidikalang. Lebih enak kopi gayo. Bukan saya memuji ya, tapi lebih enak. Saya sudah banding-bandingkan rasanya, lebih lembut, lebih halus teman-teman. Nah, apalagi yang roasting ya, nah, yang kelasnya itu lebih enak lagi. Jadi itulah sebabnya saya terbiasa minum kopi. Nah, teman-teman udah minum kopi belum? Bismillah. Saya kira sekarang sudah mulai membudaya ya minum kopi ini teman-teman. Karena kalau sudah minum kopi, kalau kita istilahnya apa namanya, cerita-cerita ya, atau apa namanya, berkombur atau bual istilahnya, itu lebih semangat. Apalagi berceramah, ada tanya jawab, ditendang kopi, masya Allah, itu lebih semangat teman-teman. Itu bagi saya, menurut saya ya, tapi mungkin lain orang lain versi. Nah, jadi itu kunci rahasianya. Kenapa orang gayo jarang kena sakit asam lambung? Padahal mereka tradisi minum kopi. Dari anak-anak, remaja ya, putra-putri, tapi orang tua itu rata-rata minum kopi. Karena kopinya asli itu sebenarnya. Rasanya